Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ekolab, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara membuat jurnal umum pada bank syariah dari transaksi penyalur dana. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mencatat transaksi jurnal umum dari produk penghimpun dana yang terdiri dari tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro wadiah, giro mudharabah, deposito ya. Nah, sekarang kita ke produk penyalur dana. Nah, yang pertama adalah produk murabahah. Ini adalah produk yang salah satu produk yang ada di bank syariah, murabahah. Ini adalah jenis jual beli atau bai. Nah, murabahah itu adalah jual beli di mana si penjual itu harus memberitahu harga dasarnya. Ya, jadi jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Misalnya, saya butuh mobil merek A misalnya, harga 100 juta. Nah, saya datang ke bank syariah. Nah, bank syariah itu nanti akan membelikan mobil tersebut, kemudian dijual kembali kepada saya. Misalnya dari harga 100 juta itu, bank syariah ingin mendapatkan untung sebesar 20 juta. Maka bank syariah akan menjual kembali ke saya dengan harga 120 juta. Nah, tapi saya itu harus tahu berapa harga dasarnya. Nah, si bank syariah pun akan memberitahu bahwa harga dasarnya itu sekian. Dan kita pun tahu berapa keuntungan yang didapat oleh bank syariah gitu. Jadi disepakati. Nah, boleh nggak misalnya ditawar? Nah, sebenarnya boleh-boleh saja gitu karena namanya jual beli gitu ya. Misalnya saya tawar 110 juta misalnya. Kemudian bank syariah memberikan potongan misalkan bolehlah kalau 117 juta misalnya. Nah, itu sebenarnya pada dasarnya kalau jenis jual beli kan seperti itu. Nah, tapi pada aslinya atau di bank syariah itu biasanya sudah ada ketentuannya gitu, tapi tetap ada kesepakatan antar kedua belah pihak gitu ya, murabahah. Nah, bagaimana transaksinya? Kita langsung ke contoh saja. Nah, pada tanggal 1 Juni 2019, Bank Anugrah Syariah menandatangani akad murabahah dengan PT Maju untuk pembiayaan pengadaan mesin produksi. Nah, harga mesin produksi tersebut adalah 200 juta dan dibayar angsur oleh nasabah selama 20 bulan dengan margin 20 juta. Barang dibeli dan diserahkan kepada PT Maju pada tanggal 10 Juni 2019. PT Maju membayar uang muka sebesar 20 juta. Dengan demikian, angsuran per bulan sebesar 10 juta dan margin murabahah per bulannya sebesar 1 juta. Angsuran diterima setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Oke, diminta buatlah jurnal transaksi dan penyesuaian yang diperlukan pada tahun 2019 dengan asumsi bahwa angsuran pertama adalah bulan Juli 2019 untuk membayar kewajiban mitra bulan Juni 2019. Nah, untuk membuat jurnal umum ini berarti kita harus menghitung dulu berapa angsuran per bulannya. Nah, berikut perhitungannya. Oke, kita hitung dulu berapa angsuran per bulannya. Diketahui harga mesin tersebut adalah 200 juta. Nah, sekarang margin itu keuntungan yang ingin didapat oleh bank syariah adalah sebesar 20 juta. Nah, jadi bank syariah membeli mesin 200 juta harganya, kemudian ingin untung sebesar 20 juta. Maka harga jual ke nasabah atau harga jual ke PT Maju itu berarti sebesar 220 juta. Anggaplah ini sudah sepakat seperti ini. Nah, berarti harga jualnya adalah 220 juta. Nah, PT Maju ini punya uang muka atau akan membayar uang muka atau istilahnya urbun. Ya, urbun itu uang muka. Sebesar 20 juta. Berarti sisa yang harus dibayar itu oleh PT Maju sebesar 200 juta. Nah, 200 juta ini menurut soal akan dilunasi selama 20 bulan. 20 bulan. Nah, berarti angsuran per bulan berarti 200 juta dibagi 20 bulan berarti 10 juta. Nah, sebenarnya ini sudah ada di soal, tidak harus menghitung kan? Nah, ini biar kalian paham bagaimana cara menghitungnya. Karena ini soalnya langsung, berarti nggak usah dihitung, tinggal langsung buat jurnal umumnya. Tapi ini agar diketahui saja bagaimana cara perhitungannya. Sederhananya seperti ini, gitu. Maka angsuran per bulannya adalah 10 juta. Nah, ini adalah yang harus dibayar oleh PT Maju.
per bulannya sampai akhir. Nah, ini yang membedakannya dengan bank konvensional salah satunya. Jadi karena ini sudah memulai kesepakatan harganya 200 juta, sebulannya 10 juta. Jadi kalaupun mau dilunasi langsung, misalnya bulan depan PT Maju tiba-tiba pengen melunasi, ya tinggal berarti sisanya berapa. Kalau misalkan udah dibayar sekali 10 juta, berarti sisanya adalah 190 juta. Ya, jadi tidak ada istilahnya dibayar pokoknya saja atau kena denda, enggak. Mau dipercepat, mau sesuai dengan jangka waktu, tetap adalah harga jual gitu ya. Kalau di konvensional kan ada denda biasanya kalau dilunasi sebelum waktunya gitu ya, mau dilunasi sebelum waktunya, karena itu sistemnya kan pinjam uang. Kalau ini kan barang, kita membeli mesin gitu. Nah, selanjutnya kita buat jurnal umum. Belum. Ini kan dari soal itu ada keterangan margin murabah per bulannya sebesar 1 juta. Itu maksudnya apa? Itu 1 juta itu kan ini. Nah, ini margin 20 juta itu adalah keuntungan yang didapat oleh bank syariah. Ini akan dilunasi dalam waktu 20 bulan. Berarti sebulannya itu dianggap keuntungannya itu adalah 1 juta kan? Ya, 1 juta per bulan. Nah, ini kan nanti harus dibuat jurnalnya, pengakuannya gitu. Mari kita langsung ke bagaimana cara menjurnal umumnya. Oke. Yang pertama ini tanggal ini bulan Juni ya. Bulan 2019 bulan Juni. Nah, yang pertama itu adalah tanggal 10. Ya, ketika apa? Ketika Bank Syariah melakukan pembelian dari mesin itu. Ya, jadi Bank Syariah membeli mesin tersebut, membeli mesin dulu nanti untuk dijual kembali ke PT Maju. Pada saat melakukan pembelian, kita tulis aja dulu, ini belum jurnalnya ya, ini keterangannya. Pembelian mesin murabahah. Tunai. Oke, jurnalnya maka persediaan barang dagangan murabahah berarti ya, persediaan barang murabahah. Jadi bank syariah itu jadi punya mesin, nama akunnya persediaan barang murabahah. Murabahin harus disertakan ini keterangannya karena nanti banyak jenisnya, ada murabahah, mudharabah, musyarakah dan seterusnya gitu. Jadi harus dikasih nama akunnya itu harus dikasih keterangan seperti ini. Produknya apa? Persediaan barang murabahah sama kas. Kenapa kas? Karena kan Bank Syariah membelinya tunai. Yang membelinya mungkin dari supplier yang sudah bekerja sama dengan Bank Syariah. Sebesar berapa? 200 juta. Oke. Selanjutnya masih tanggal 10. Ya, masih tanggal 10 itu yang harus dicatat adalah apa? Ketika menerima uang muka. Masih tanggal 10 ketika menerima urbun atau uang muka dari PT Maju. Bagaimana menjurnalnya? Jelas, debitnya adalah apa? Kas. Karena menerima uang, berarti kas. Kreditnya apa? Kewajiban lain-lain atau kewajiban lain, urbun ya. Urbun itu adalah uang muka. Sebesar berapa? 20 juta. Oke, selanjutnya masih tanggal 10. Ya, masih tanggal 10 berarti ini ketika penyerahan barang murabahah. Karena di soalnya itu dibelinya tanggal 10 berbarengan gitu ya, dibeli tanggal 10 pada waktu itu langsung diserahkan. Ya, barang dibeli dan diserahkan kepada PT Maju pada tanggal 10 Juni gitu ya. Berarti masih tanggal 10 pada saat itu juga. Berarti ketika menyerahkan mesin tersebut, berarti kita jadi punya apa? Kita posisikan sebagai pihak bank syariah.
Berarti Bank Syariah jadi punya apa? Piutang. Tagihan ke siapa? Ke PT Maju. Piutang murabahah. Nah, tadi yang saya maksud dengan utang piutang itu ini maksudnya ya, walaupun ini bentuknya jual beli tapi di dalamnya mengandung utang piutang. Tapi bukan berarti utang piutangnya itu dalam bentuk uang pinjaman gitu, tapi berupa utang terhadap barang. Piutang murabahah dan apa? Dan persediaan barang murabahah yang tadi yang ini. Karena ini kan dia punya nih, pertama dia Bank Syariah itu menganggap punya harta atau aktiva berupa persediaan barang mubahah. Sekarang persediaan barang mubahahnya itu akan diberikan, berarti kan jadi hilang atau nggak ada atau habis. Berarti di sini dikredit persediaan barang murabahah. Nah, piutang murabahahnya berapa? 220 juta. Kenapa harus 20 juta? Ya kan dijualnya kan 220 juta. Kita tulis dulu, kita abaikan dulu yang ini ya. Nah, berarti persediaan barang murabahahnya berapa? Nih, persediaannya kan 200 juta. Gak balance dong, Bu. Iya, karena yang 20 jutanya apa? Margin murabahah. Margin murabahah tangguhan. Berapa? 20 juta. Jadi pas balance ya, 220 juta. Gitu. Kemudian kita eliminasi. Masih tanggal 10 untuk Untuk menghilangkan uang muka itu tadi, karena ini dicatat sebagai 220 juta kan piutangnya, padahal piutangnya sebesar tinggal 200 juta lagi karena sudah dibayar pakai uang muka sebesar 20 juta. Oke, sekarang kita eliminasi uang muka murabahah. Sebesar 20 juta, berarti kewajiban ini hilangkan. Kalau dibiarkan berarti nanti akan muncul terus kewajiban lain uang muka ya. Berarti kewajiban uang mukanya habiskan atau nolkan. Kewajiban lain urbun sama piutang murabahah. Nah, yang piutang ini kurangi berapa? 20 juta. Jadi nanti di buku besar piutang murabahah sisanya tinggal 200 juta. Ini kan pertama 220, kemudian ada kredit 20 juta, berarti nanti di buku besar piutang murabahah itu sisanya adalah 200 juta. Oke, selanjutnya masih tanggal 10. Masih tanggal 10 ini untuk apa? Untuk menerima angsuran dan pengakuan pendapatan margin murabahah. Ya, terus dulu ya. Penerimaan angsuran dan pengakuan pendapatan margin murabahah. Oke. Nah, tapi yang tanggal 10 ini bukan yang bulan Juni, melainkan bulan Juli. Karena dari soal itu kan asumsi angsuran pertama adalah bulan Juli 2019 untuk membayar kewajiban mitra bulan Juni. Nah, berarti yang ini tanggal 10-nya bulan Juni karena dibayarnya menurut soal itu setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi yang bulan Juni itu dibayarnya tanggal 10 Juli. Oh, ini maaf, salah tulis, Juli. Ya, jadi maka yang tanggal 10 ini bukan 10 Juni tapi 10 Juli ketika menerima angsuran pertama. Berarti Bank Syariah akan mencatatnya sebesar atau apa? Kas. Ketika menerima berarti kan kas. Kas sama apa? Kas sama piutang. Piutang berkurang kan? Piutang murabahahnya berkurang. Sebesar berapa? Angsurannya setiap bulannya adalah 10 juta.
Oke. Nah, selain ini juga harus mencatat apa? Pengakuan. Nah, ini. Pengakuan pendapatan margin murabahah yang 1 juta tadi. Ya, harus diakui berarti sudah menjadi benar-benar menjadi keuntungan yang sudah harus diakui, karena kan tadi dianggapnya sebagai apa? Sebagai margin murabah tangguhan gitu ya, masih tertangguh gitu. Marginnya itu baru berupa pengakuan saja, sekarang sudah benar-benar diakui gitu kan, ini anggapan aja bahwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta, makanya disebut dengan margin murabah tangguhan. Nah, sekarang karena ini sudah dibayar angsuran pertama, berarti pendapatannya pun sudah bisa diakui gitu ya. Maka ketika mengakui pendapatan margin murabahah, berarti debitnya apa? Margin murabahah tangguhan yang ini dikurangi, bakal dikadebitkeun bahasa Sunda ya, margin murabahah tangguhan sama apa? Sama, nah ini baru pengakuannya, dikredit pendapatan margin murabahah gitu ya. Berarti sudah diakui, sudah punya pendapatan margin murabahah sebesar berapa? 1 juta. Oke, karena kan 20 bulan berarti 20 juta, memang sesuai dengan kesepakatan yang untungnya 20 juta. Nah, berarti paham ya sampai sini? Berarti ini dikurangi, kan ini buku besar margin murabahah tangguhan itu ada kredit 20 juta. Sekarang sudah diakui, berarti ininya harus dikurangi margin murabahah tangguhannya. Yang tadinya kredit menjadi debit untuk dikurangi. Berarti kita harus Bank Syariah sudah mengakui bahwa sudah mendapatkan pendapatan margin murabahah sebesar 1 juta untuk angsuran pertama. Itu ya. Nah, ini adalah jurnal umum dari transaksi ini, gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti ke jurnal penyesuaiannya, atau nanti kita juga lanjutkan ke produk yang lainnya, produk salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.